Poin yang pertama apa tadi? Mengapa kita mesti mengenal Allah? Kenapa kita harus mengenal Allah? Kalau itu pertanyaannya, maka mengenal Allah itu kebutuhan primer. Bahkan kebutuhan primer yang paling primer. Makanya sebagian ulama mengatakan bahwa kebutuhan kita untuk mengenal Allah lebih besar dibandingkan kebutuhan kita kepada makan dan minum, bahkan apa? Bernafas. Kebutuhan kita kepada udara itu masih kalah dibandingkan kebutuhan kita kepada untuk mengenal Allah. Kok bisa gitu? Ya, karena Allah Subhanahu wa taala kita butuhkan di setiap detik dalam kehidupan kita. Kalau makan dan minum sehari berapa kali? 3. Itulah kebutuhan kita terhadap makan dan minum. Sedangkan kebutuhan kita kepada Allah setiap detik. Karena setiap saat kita butuh Allah. Tidak setiap orang yang makanan enak tersaji di depan dia, lengkap semuanya. Tidak setiap orang yang sudah tersaji di depan dia makanan yang super enak, minuman yang super lezat, dia langsung bisa menikmatinya. Kalau nggak ada bantuan dari siapa? Allah. Anda pikir makanan sudah siap, Anda bisa langsung konsumsi? Enggak. Bisa jadi Anda terhalang dengan sakit. Sakit yang paling ringan sampai yang berat. Yang paling ringan sakit gigi. Ya. Sakit gigi ringan nggak? Oh berat ya. Ya. Kata orang ringan. Ya. Oh, sariawan juga. Ya. Sariawan subhanallah makanan enak-enak itu rasanya nggak enak dengan sariawan. Cuma Allah cuma numbuhin satu sariawan aja di sini. Sudah, nggak bisa. Atau yang berat-berat. Oh, apa namanya? Jantung. Ya, segala sesuatu nggak boleh kan. Wah ini kolesterol, ini gula, ini asam urat. Akhirnya nggak jadi makan sudah. Nggak jadi makan itu makanan. Ya. Bernafas pun sama. Bernafas ini walaupun udaranya sesegar kita di sini sekarang, kalau Allah nggak mengizinkan untuk bernafas, kita nggak akan bisa bernafas. Karena apa kira-kira? Ada yang pilek, jadi yang paling ringan apa? Pilek, pilek, pilek sedikit saja, kita nggak bisa bernafas dengan baik. Atau yang agak parah-parah dikit apa? Asma, nah bengek ya. Asma, sinus, ya, sinusitis, ya. Nggak bisa kita bernafas. Jadi kebutuhan kita kepada ma'rifatullah itulah kebutuhan yang primer, yang paling primer. Ya. Dan para ulama kita juga menyebutkan bahwa ilmu mengenal Allah itu ilmu yang paling tinggi. Dan itulah puncaknya ilmu. Bahkan Syekhul Islam mengatakan bahwa itu adalah pokoknya ilmu, induknya ilmu. Sehingga ada sebagian ulama seperti Imam Ibnul Qayyim, beliau mengatakan wa ayyu ilmin aw amalin hasala liman fatahul ilmu billahi wal amalu bimardatihi. Kata beliau ilmu itu enggak ada apa-apanya. Ilmu apapun yang Anda miliki enggak ada apa-apanya kalau Anda enggak punya ilmu mengenal Allah. Jadi jangan bangga dulu ketika kita sudah punya sarjana apa misalnya SAG atau sarjana ekonomi atau sarjana teknik ST. Ya, jangan bangga dulu ketika kita sudah MA, jangan bangga dulu kalau kita sudah doktor, sudah profesor. Kalau kita belum memiliki ilmu mengenal Allah. Dan subhanallah coba kita lihat dalam sehari kita perbanyak ilmu mencari Allah sama kita mencari dunia, banyakkan mana? Mencari dunia. Coba dalam satu hari kalau kita mau prosentasekan berapa jam untuk mengenal Allah, berapa jam untuk mengenal dunia. Udah gini aja gampang lah. Antum ini ketika pegang HP, buka update status atau buka-buka berita atau baca WA,
dalam grup, obrolan dalam grup itu banyakkan mengenal Allah apa mengenal dunia? Mengenal dunia. Ya, kita baca itu Masya Allah ketawa ketiwi, senang kan kita baca itu berita dari sono dari sini. Apa kita nggak kepikir ya Allah dari sekian yang kita baca sehari itu berapa persen yang kita gunakan untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya. Dan mengenal Allah itu ada untungnya, ya. Dan bahkan banyak sekali untungnya. Kalau Anda ditanya kenapa kita perlu mengenal Allah, ada keuntungannya, banyak keuntungannya. Satu keuntungannya, dengan mengenal Allah hidup kita akan nyaman. Dengan mengenal Allah hidup kita akan nyaman. Syekhul Islam mengatakan, orang yang hidupnya tidak mengenal Allah, maaf, kehidupan binatang ternak lebih baik dibandingkan dia. Na'udzubillahi min dzalik. Orang yang hidupnya nggak kenal Allah, hidupnya binatang ternak lebih baik dibandingkan hidupnya orang tersebut. Orang itu merasa nggak nyaman dalam kehidupan. Biasanya pemicunya apa? Dunia. Emang orang yang ma'rifatullah itu mereka nggak hidup di dunia? Hidup di dunia. Beda dunia, sama. Planetnya sama kayak gitu. Apa sih yang biasanya bikin orang nggak tenang di dunia? Semua itu bisa disimpulkan masalah. Apa? Masalah utang apa ya. Itu semuanya sumbernya apa? Masalah. Orang nggak tenang hidupnya kan karena masalah. Makanya banyak orang masalah milih untuk mati, alias bunuh diri. Kalau orang yang kenal Allah nggak mungkin bunuh diri. Ya. Kenapa? Karena dia kenal Allah itu Al-Hakim. Al-Hakim itu yang maha bijaksana. Setiap ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti baik, dan bukan hanya baik, malah yang terbaik. Makanya orang yang beriman mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikasih musibah seberat apapun dia langsung, ini adalah takdir dari Allah. Takdir Allah pasti yang terbaik. Ketika dia meyakini bahwa takdir Allah yang terbaik, maka dia akan, ya, inilah yang terbaik. Kenapa kita bisa meyakini bahwa ini yang terbaik? Karena Allah Maha tahu apa yang terbaik buat kita. Melebihi pengetahuan kita terhadap diri kita sendiri. Coba, antum mengenali tubuh antum sama Allah mengenali tubuh antum. Lebih kenal siapa? Allah. Ustadz, masa kita Ustadz? Ada orang yang lebih tahu dibandingkan tubuh kita dibandingkan. Ada orang yang lebih tahu tentang tubuh kita dibandingkan kita. Ada. Sekarang coba usus yang ada di dalam perut kita. Tahu nggak berapa senti? Tahu nggak? Nggak tahu kan? Padahal antum udah pakai berapa tahun tuh usus? Hah? Macam-macam, ada yang paling sepuh, yang paling senior di sini berapa tahun? Berapa tahun? Kayak 72. 72. Dapat award ini. 72 tahun. Tapi kita hidup 72 tahun kan pakai usus kan. Usus itu berapa senti? Enggak tahu kan kita. Itu kita baru bicara masalah usus kita. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih tahu apa yang terbaik buat kita dibanding kita sendiri. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan kita. Makanya di dalam Al-Quran surat Al-Mulk ayat 14, surat Al-Mulk ayat 14, Allah berfirman, "Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir." Yang menciptakan itu lebih tahu, ya, tentang apa yang dia ciptakan. Kita ini semuanya ciptaan Allah. Maka Allah Maha tahu mana yang terbaik buat kita, mulai dari aturannya sampai jalan hidupnya.
Makanya orang yang beriman ketika dia ditakdirkan sesuatu yang gak enak sama Allah, masalah, musibah, dia akan terima dengan sepenuh hati sehingga hidupnya nyaman. Walaupun kerasa gak enak pertama kalinya. Contoh, ke masjid, pakai sandal baru. Tahu-tahu begitu keluar dari masjid, sandalnya hilang. Masalah bukan itu? Masalah. Masalah buat lo. Masalah. Ya. Masalah. Apa bedanya orang yang beriman sama yang tidak beriman? Apa bedanya orang yang mengenal Allah sama yang tidak mengenal Allah ketika dapat masalah itu? Kalau yang nggak beriman gimana? Ngomel. Ngomel. Bahkan mungkin kapok ke masjid. Itu orang yang nggak beriman. Terus kalau dia ngomel, sendalnya balik. Enggak kan? Kalau orang yang mengenal Allah, begitu sendalnya hilang, apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Qadarallahu wa ma syaa fa'al. Aduh, sendalnya hilang. Terus gimana? Ya nggak apa-apa. Terus pulangnya gimana? Nyeker. Kita dulu lahir kan nyeker juga. Ya, ada yang lahir sudah bawa sendal. Kasihan dong ibunya. Ya. Nggak ada kita semuanya. Datang ke dunia nggak bawa apa-apa. Ketika pulang nanti ninggalin dunia juga nggak bakalan bawa apa-apa. Makanya orang yang beriman ketika dia dapat musibah, dia kenal Allah. Allah ini maha bijak. Pasti ada hikmahnya. Apa hikmahnya? Tadi. Jadi zikir. Jadi zikir. Mau nyalain kendaraan, gak nyala-nyala. Masalah kan? Masalah. Kalau orang yang gak beriman, gak kenal Allah, marah-marah, dipukul-pukul itu mobil. Salahnya apa mobil? Ya. Tapi kalau orang yang beriman, dia cari hikmahnya. Apa ya hikmahnya ya? Mobil nggak nyala. Ini disebutkan sama Ustaz Syafiq ini. Apa hikmahnya? Bukan beli mobil baru. Apa hikmahnya? Nyalain mobil nggak nyala-nyala, hikmahnya Pak? Hah? Hikmahnya Bismillahnya itu jadi khusyuk. Kalau langsung nyala baca Bismillah nggak? Enggak. Coba antum nyalain mobil, baca Bismillah nggak? Rata-rata enggak kan? Tapi kalau nggak nyala, dia akan baca Bismillah dan bacanya itu khusyuk banget. Ya, karena butuh Bismillah. Ya. Dengan sepenuh hati. Ya. Sampai mendesah-desah baca Bismillahnya itu. Ya. Ternyata nggak nyala juga. Apa yang terjadi? Dia akan Bismillah lebih khusyuk lagi. Akhirnya nyala. Begitu nyala, alhamdulillah. Coba kalau tadi ketika nyalain pertama kali langsung nyala. Begitu akan nyalakan nggak baca Bismillah. Begitu sudah nyala nggak baca alhamdulillah, nggak ada kan. Orang yang beriman itu yang mengenal Allah hidupnya nyaman. Walaupun menghadapi masalah. Karena dia tahu bahwa masalah ini atau musibah ini pastilah yang terbaik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang yang mengenal Allah hidupnya nyaman, maka kebalikannya orang yang tidak mengenal Allah hidupnya akan berantakan. Maka lihat aja orang yang mukanya berantakan, pasti dia itu nggak kenal Allah. Pasti nggak bisa dipungkiri, pasti nggak kenal Allah. Kenapa? Karena dia lupa untuk merawat dirinya sendiri. Dan itulah konsekuensi orang yang lupa kepada Allah. Anda bisa baca dalam Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 19. Dalam surat apa? Al-Hasyr ayat 19. Iya, suratnya surat Al-Hasyr itu nomor 59, ayatnya 19. Apa kata Allah di situ? Nasullaha. Nasullaha artinya mereka lupa sama Allah. Karena mereka lupa sama Allah, apa hukumannya? Fa'ansahum anfusahum. Hukumannya Allah jadikan mereka lupa kepada dirinya sendiri. Itu hukumannya. Jadi kalau kita lupa sama Allah, dihukum sama Allah, kita lupa dengan diri kita sendiri.
Lupa dengan diri sendiri itu bukan berarti nggak tahu namanya, nggak tahu rumahnya. Bukan hanya seperti itu. Lupa kepada diri sendiri itu jadi lupa nggak tahu apa yang terbaik buat kita. Nggak tahu mana yang halal, mana yang haram. Nggak tahu mana yang baik, mana yang buruk. Sehingga sesuatu yang buruk dianggap baik atau sebaliknya. Sesuatu yang baik dianggap buruk. Ya. Itulah hukumannya orang yang tidak mengenal Allah. Makanya dia nggak tahu apa yang terbaik buat dia. Akhirnya hidupnya berantakan tadi. Sholat enggak, puasa enggak, haji enggak, zikir enggak. Sehingga ada sebagian ulama mengatakan ada sebagian manusia lebih baik mati daripada hidup. Karena hidupnya itu nggak ada manfaatnya. Dan ada sebagian manusia yang kalau meninggal dunia, dunia ini kehilangan. Maka jadilah kita orang-orang yang seperti itu. Ini yang pertama. Keuntungannya kalau kita mengenal Allah, kita bakalan apa? Bahkan tenang hidupnya. Yang kedua, dengan mengenal Allah kita akan cinta kepadanya. Dengan mengenal Allah kita akan cinta kepadanya. Makanya judulnya apa tadi kajiannya? Tak kenal maka tak sayang. Antum cinta sama Allah? Cinta nggak? Bapak cinta nggak? Hah? Cinta? Cinta banget apa cinta? Hah? Cinta banget. Buktinya apa? Buktinya apa? Menjauhi larangannya, mengikuti aturannya. Benar? Insya Allah. Hari ini sudah berapa maksiat? Hah? Sudah ngaji? Nah, selain itu? Ya nggak apa-apa, jalan-jalan nggak apa-apa. Cuma di jalan maksiat nggak? Enggak, Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Banyak orang ngaku cinta, akan tetapi dia tidak bisa membuktikan apanya? Kecintaannya. Orang itu biar cinta sama Allah gimana sih caranya Ustaz? Kadang-kadang ada orang ngakunya cinta, akan tetapi pembuktiannya sulit. Orang gak mungkin cinta sama Allah kalau dia gak kenal Allah. Makanya disebutkan oleh Imam Al-Hasan Al-Basri, man arafa rabbahu ahabbahu. Barang siapa yang kenal sama Allah, dia bakalan cinta sama Allah. Jadi kalau kita pengen cinta sama Allah, maka kenallah Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah gak malas beribadah? Pernah? Pernah apa sering? Nah, gimana sih Ustaz caranya biar menurut antum malas ibadah itu masalah besar apa masalah biasa? Besar. Biasanya kalau lagi malas kayak gitu dicarikan solusinya atau dibiarkan mengalir begitu saja. Nah, atau ada orang mengatakan, manusiawi, siapa sih yang nggak pernah malas ibadah futur? Siapa sih yang nggak pernah futur? Biasa. Namanya orang hidup ya imannya kadang naik turun, fluktuatif. Kadang naik, kadang turun. Ada sebagian orang itu pasrah saja. Begitu dia itu lagi malas ibadah, dia katakan manusiawi, wajar saja. Kadang kita naik, kadang turun. Alias pasrah, nggak berusaha untuk meningkatkan. Untuk mendorong supaya itu naik lagi gimana Ustaz? Tumbuhkan rasa cinta kita kepada Allah. Karena kecintaan itu memiliki power yang luar biasa. Seperti bapak-bapak ketika baru nikahan, ada yang pengantin baru di sini? Nah, rata-rata sudah pengantin, sudah pengantin lama, bukan lama malah lama banget. baru tahun. Ingat gak ketika baru nikah, ya nunggu lahirnya anak, ya mungkin ada di antara kita yang diuji sama Allah, anaknya itu lama nunggunya, ya ada yang 5 tahun misalnya. Ya begitu sudah nunggu 5 tahun, tahu-tahu istri ngabarin, Mas, telat Mas. Wah senengnya luar biasa, Alhamdulillah. Dia minta apa? Ya, biasanya kan kalau wanita lagi hamil kan apa? Ngidam. Nah, ngidamnya itu kadang-kadang sesuatu yang aneh-aneh. Ya, misalnya minta,
enggak deh. Nah, minta mangga bukan di musim mangga. Minta mangga enggak di musim mangga. Kalau sekarang mungkin gampang, tinggal beli di supermarket kan ada yang apa namanya? Ada yang bukan manisan, ada yang di kulkas gitu apa namanya? Didinginkan ya. Kalau zaman dahulu mungkin sulit. Ya, sulit wah. Dia akan keliling-keliling itu. Keliling di pasar tradisional. Keliling pertama kali nggak ketemu, tawaf kedua nggak ketemu, tawaf ketiga nggak ketemu, sampai 7 kali muter ya apa? Pasar. Siapa tahu ada di apa? Di kolong ketemu ya. Nggak ketemu pasar pertama, pasar yang kedua dicari, diubek-ubek. Pasar yang ketiga sampai pasar yang ketujuh. Ya. Ketika ketemu itu senang banget. Kenapa? Segala sesuatu itu terasa ringan ketika dia harus ngubek-ngubek pasar sampai 7 kali dan 7 pasar. Kenapa semuanya terasa ringan? Karena dorongan apa? Cinta, sayang. Gak tahu kalau sekarang. Ya. Ya. Gak tahu kalau sekarang. Itu kalau dorongan cinta, cinta itu luar biasa. Nah, makanya ada ungkapan the power of love. Ya. Kekuatan cinta. Cinta itu akan mendorong seseorang untuk berkorban. Ya. Kenapa sih kita mesti cinta sama Allah? Karena Allah itu baik banget sama kita. Ya. Jadi kalau ditanya kenapa sih kita mesti cinta sama Allah? Karena Allah baik banget sama kita. Pernah suatu saat saya di SMS oleh salah seorang jemaah pengajian. Di SMS, Ustaz, saya ini udah sakit lama Ustaz. Kenapa saya sampai sekarang minta belum juga dikabulkan sama Allah supaya sembuh. Saya udah bertahun-tahun minta supaya sembuh, kenapa nggak sembuh-sembuh? Apa kira-kira Allah nggak sayang sama saya? Apa Allah nggak sayang sama saya? Itu pertanyaan dari SMS tersebut. Akhirnya saya balas begini. Kalau nggak salah yang tanya ibu-ibu. Ibu sekarang kan minta sesuatu, kesembuhan. Kemudian sama Allah belum dikasih. Saya tanya, Bu, antara permintaan ibu yang belum dikasih sama Allah dengan karunia Allah yang Allah kasih kepada kita tanpa kita minta. Saya ulangi. Antara permintaan kita kepada Allah yang belum dikasih dengan karunia Allah yang Allah berikan kepada kita tanpa kita minta. Banyakan mana? Banyakan permintaan yang belum dikasih, apa karunia yang dikasih nggak pakai diminta? Banyakan yang kedua kan? Contohnya apa? Bernafas. Contoh bernafas. Coba, siapa yang tadi pagi bangun tidur minta, ya Allah izinkan hari ini saya bernafas? Ada nggak? Nggak ada kan? Bangun tidur deh, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa nusyur. Mungkin aja ada yang baca, ada yang nggak baca itu. Ya. Ada nggak yang tadi pagi kita sempat, ya Allah kasih saya izin supaya bisa bernafas hari ini? Enggak kan? Enggak ada. Dikasih nafas nggak sama Allah hari ini? Kasih. Padahal kita lupa nggak minta, dikasih sama Allah. Apa cuma nafas aja? Enggak. Kita bisa ngelihat ini. Tadi pagi ada yang minta izin, minta sama Allah, ya Allah izinkan saya bisa ngelihat hari ini. Ada? Enggak ada. Kita bisa ngelihat nggak? Bisa. Telinga, mulut, kaki, tangan. Itu yang kelihatan. Belum yang nggak kelihatan. Aliran darah yang ada di mana? Yang ada dalam tubuh kita. Ada berapa pembuluh darah yang mengalir lancar tanpa kita minta sama Allah? Ada berapa pembuluh? Kalau satu aja macet, apa jadinya? Stroke. Tapi semuanya dikasih sama Allah sama kita, tanpa kita minta. Apa nggak cukup ini untuk menumbuhkan rasa sayang dan cinta kita kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Banyak di antara kita itu naudzubillah min dzalik masuk dalam kategori kufur apa? Nikmat. Ya. Cuma gara-gara ada satu gigi yang sakit. Marah-marah. Ya. Ini sudah mau presentasi, sempat-sempatnya apa?
Kenapa sakitnya sekarang? Ini kan sudah mau ngisi. Ustaz udah mau ngisi pengajian. Kenapa sakitnya sekarang? Nanti kan jadi nggak konsen, nggak fokus. Kenapa sakitnya sekarang? Subhanallah. Kenapa sakitnya sekarang? Ya karena Allah ngasihnya sekarang. Antara kita sakit gigi sama sehat. Lamaan mana? Lamaan sehatnya. Antara Anda mungkin ada yang terkena gula sekarang. Jadi terbatas gulanya kan. Oh nggak boleh minum gula banyak-banyak. Antara Anda nggak boleh minum gula sama Anda boleh minum gula. Lamaan mana? Rata-rata orang kena gula kan usia berapa? 50 tahun ke sana kan. Berarti usia 1 sampai 50 sudah berapa kilo gulanya? Berapa kilo? Ya, nggak tahu kalau orang minum teh, kopi itu berapa sih? Berapa sendok kali sekian tahun? Apa nggak cukup kita minum gula berapa kilo itu? Ya. Asam urat, kolesterol dan seterusnya. Kalau kita bayangkan, kita bandingkan antara karunia Allah yang Allah biarkan sama yang dicabut, itu lebih banyak yang Allah biarkan. Makanya ada seorang ulama diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak salah Abdullah ibnu Zubair atau saya lupa lah nama seorang ulama ini, seorang sahabat. Dia diuji sama Allah diamputasi. Kakinya harus diamputasi. Dokternya ini maju mundur mau ngasih tahu. Jangan-jangan dia marah atau gimana nggak terima. Akhirnya dengan mengumpulkan keberanian dia menceritakan vonis tersebut bahwa Anda harus diamputasi. Apa komentarnya? Alhamdulillah. Saya punya 4 yang diambil cuma 1. Masih sisa berapa? 3. Gak apa-apa. 4 itu maksudnya apa? Tangan 2, kaki 2. Cuma diambil 1. Sisanya berapa? 3. Lebih banyakkan yang diambil apa yang disisain? Cerita lagi, dia punya anak 10. Punya anak 10. Salah satunya sangat dia sayang. Suatu saat Allah menakdirkan anaknya ini meninggal di medan pertempuran. Begitu dapat kabar, si fulan meninggal dunia. Setelah ya tentunya innalillahi dunia. Alhamdulillah. Saya punya 10 anak yang diambil 1. Masih sisa 9. Kadang orang tuh nggak bisa berpikir seperti itu. Yang dipikirin yang hilang. Makanya hidupnya nggak nyaman. Ya. Maka Anda punya rezeki, Anda punya kesehatan, kemudian dikurangi sama Allah. Jangan fokusnya kepada yang dikurangi tersebut. Fokuslah sama yang masih ada. Dengan demikian maka kita akan tumbuh rasa cinta kita kepada buah yang ketiga. Keuntungan yang ketiga, kalau kita mengenal Allah, dengan mengenal Allah, maka kita akan tumbuh rasa takut kita kepada Allah. Dengan mengenal Allah akan tumbuh rasa takut kita kepada Allah. Makanya di dalam Al-Quran, surat Fatir ayat 28, surat Fatir ayat berapa? 28. Allah berfirman, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Yang takut sama Allah itu ulama, kata Al-Quran tersebut. Orang yang takut sama Allah itu ulama, yaitu orang yang paling paham tentang Allah, itulah yang paling takut sama Allah. Kalau Anda ditanya, takut nggak sama Allah? Jawabannya apa? Takut nggak? Takut. Ya. Takut tapi berbuat maksiat. Berarti takutnya nggak serius. Berarti takutnya nggak serius. Ketika kita berbuat maksiat, menikmati maksiat enggak? Kadang nih kadang sering apa kadang contoh orang lagi nonton film, ya. Dan rata-rata film itu buka-bukaan. Menikmati enggak? Menikmati. Makanya bisa sampai berjam-jam, bisa sampai begadang, semalaman nggak tidur karena lagi nonton. Nah,
Katanya takut sama Allah, tapi menikmati maksiat kepada Allah. Berarti takutnya nggak serius. Imam Ibn Rajab, beliau menyebutkan, ya, fa idza tahaqqaqa al-qalbu bit-tauhid, orang yang hatinya tauhidnya udah sempurna. Ini orang yang katanya dakwahnya itu dakwah apa? Tauhid. Nah, kita kan Ahlus Sunnah, ya. Kita salah satu di antara ikon dakwah kita adalah dakwah apa? Tauhid. Ini, kita dengerin nih. Kalau orang tauhidnya sudah sempurna kayak apa? Kata beliau, lam yabqa fihi mahabbatun li ghairi ma yuhibbuhullah. Kalau orang tauhidnya sudah sempurna, maka di hatinya tidak tersisa rasa cinta kecuali kepada sesuatu yang dicintai sama Allah. Kalau orang tauhidnya sudah sempurna, di hatinya itu tidak akan tersisa rasa cinta kecuali kepada sesuatu yang dicintai sama Allah. Maksiat dicintai sama Allah enggak? Enggak. Berarti kalau masih ada cinta kepada maksiat, berarti tauhidnya belum sempurna. Wala karahatun li ghairi ma yakrahuhu. Dan tidak ada kebencian di dalam hati kecuali apa yang dibenci sama Allah. Jadi kalau kita masih suka apa yang dibenci sama Allah, berarti tauhid kita belum sempurna. Ya. Kemudian beliau melanjutkan, wa innama tansha'udz dzunubu. Dosa itu kenapa muncul? Min mahabbati ma yakrahuhu Allah. Karena di dalam hati masih ada kecintaan terhadap sesuatu yang dibenci sama Allah. Itulah muncul maksiat. Jadi kalau orang dikatakan kenapa ente maksiat, bisa muncul maksiat, karena masih ada rasa cinta kepada sesuatu yang dibenci sama Allah. Atau karahati ma yuhibbuhullah. Atau karena masih ada kebencian kepada sesuatu yang dicintai sama Allah. Itu kebalikannya. Jadi orang berbuat maksiat karena masih ada kecintaan kepada sesuatu yang dibenci oleh Allah atau kebencian kepada sesuatu yang dicintai sama Allah. Makanya terjadilah maksiat. Ya. Ini yang ke berapa ini? Yang ketiga. Yang terakhir, yang keempat, buahnya kalau kita mengenal Allah, jalan ke surga akan mudah. Jalan ke surga akan mudah. Di dunia ini ada surga, kata Ibnu Taimiyah. Orang yang belum masuk ke surga dunia nggak akan masuk ke surga akhirat. Ya. Di dunia ini ada apa? Surga. Orang yang di dunia ini nggak masuk surga dunia nggak bakalan masuk surga akhirat. Surga dunia itu adalah ma'rifatullah. Makanya tadi dikatakan bahwa orang yang mengenal Allah itu sudah sampai ke puncaknya apa? Puncaknya kenikmatan. Ini poin yang pertama, mengapa kita harus mengenal Allah.